saya Dave Hendrik dapat menyapa teman-teman sekalian kembali di Brunch with Dave Special. Kali ini Brunch with Dave to go untuk merayakan movie issues. Ini edisi tahunan dari majalah Harper's Bazaar yang selalu ditunggu dan dinanti. Dan tahun ini kita merayakan 25 tahun tribute perjalanan karir our beloved darling Dian Sastrowardoyo. Dan sekarang saya sedang berada di lokasi pemotretan ya, di salah satu karena ada dua lokasinya bersama dengan Nicolin Patricia dan juga bersama dengan Indra Leonardi. Kali ini saya di tempatnya Pak Indra nih ya. Nah, aku akan ajak teman-teman untuk melihat udah banyak nih wajah-wajah familiar movie stars yang hadir dipilih untuk merayakan perjalanan Dian Sastro. Yuk kita lihat ya, kita gangguin mereka untuk bisa ngobrol sebentar ya. Satu-satunya bintang di edisi Movie Issues Bazar kali ini yang tick all the boxes adalah kamu. Pengelompokan bintang untuk Movie Issues fashion spread kita adalah ada kelompok bintang yang udah pernah kerja sama Dian Sastro, ada bintang New Rising Star yang dikagumi Dian Sastro, ada New Rising Star yang pernah didirect sama Dian Sastro. Nah, ini tiga-tiganya beda-beda orang, kecuali kamu. Kamu ada di tiga-tiganya. Iya sih ya. Soalnya kami temenan dari 2000 tahun 2099 2000 kan, Bo. Jadi dari gue masih 13 tahun. Itu 13 tahun ya? 13 tahun. Tadi aku ngerumpi sama manajerku, sama Hagai, sama Erika di depan. Dari penampilan kamu di film itu ya, kamu tuh berubah banget loh. Sekarang itu kalau bahasanya Hagai, Asti lebih memeluk kewanitaannya. Kelihatannya. Padahal aslinya tetap masih tomboy. Sebenarnya tomboy itu apa sih ya? Maksudnya kita juga nggak tahu kan tomboy itu sebenarnya apa sih. Semakin kesini, I think the gender politics of the world are a little bit more broader. Jadi kayaknya kalau dibilang tomboy mungkin cuek kali ya gue Nek. Mungkin lebih kayak apapun yang comfortable, Eke lebih suka gitu. Tapi memang bener sih, I embrace my femininity since probably when I hit my 30s. Oh, tuh. Chapter baru ketika masuk umur 30. Oke. Sementara pernikahan kan juga baru ya? Baru tahun lalu, benar. Dan buat kita nih, kru yang dari tadi menyaksikan Anda bergaya di set gitu, semua setuju kalau lo tuh lebih kece, lebih cantik buat kita ya, buat kita. Amin, terima kasih. That's such a compliment from you guys. Do you think anything different from you after marriage? I think I'm more comfortable. I'm more calm. My husband have this incredible kebisaannya dia untuk bikin gue merasa I'm okay. And that's just like it's my home, you know what I mean? Kayak di mana atribut Adinia Wirasti itu udah nggak ada, but I can just be me, nameless, labelless, demandless. Jadi memang suamiku tuh tipe orang yang ngayomi iya, tapi dia safe space iya, safety net iya. Jadi memang I'm really lucky to have met him and actually I married the guy. Kok gue ikut? Kayaknya perjalanan kisah cintanya Asti yang itu harus kita simpan untuk edisi edisi full Brunch with Dave ya. Jadi yang itu disimpan. Sekarang kita pengen ngomong mengenai Dian Sastro. Karena pertanyaan ini hanya valid ditujukan kepada kamu. Perubahan apa yang kamu lihat dari diri Dian Sastro sebagai seorang artis? You know her since teenager. Since Ada Apa Dengan Cinta. Satu. Oh iya benar. Kan dia masih gitu ya? Dia masih waktu itu gue inget banget karena dia masih mau UMPTN. Jadi di tengah-tengah film tuh UMPTN masih ada. Mungkin bisa dijelaskan dulu UMPTN itu apa? It is not even called UMPTN anymore. Oops. Ya, Bo, ini dari tahun 2000 kan. Jadi kami waktu itu masih sama-sama. Aku masih ya ampun, gue belum ngerasain jadi anak SMA, udah disuruh jadi anak SMA gitu kan. Dian itu yang paling berasa banget setelah hampir 25 tahun. She is not scared in being vulnerable in front of people, and that is very important for an actor.
Karena maksudnya ketika kita tidak bisa meng-embrace vulnerability-an itu kan kadang-kadang kita suka susah untuk mewayangkan atau membayangkan manusia lain yang ada di posisi tersebut gitu kan. Karena menurut gue soalnya selama peradaban manusia masih ada pasti seni peran akan tetap terus berkembang. And it takes a lot of courage, a lot of vulnerability, a lot of sensibility and sensitivity to be able to mirror that. Oke. Yang membedakan Dian Sastro dari aktris lainnya buat kamu adalah? Dia Dian Sastrowardoyo. Gak ada lagi, Bo. Cuman dia doang satu, Dian Sastrowardoyo. Spesiesnya udah gak ada lagi, cuman satu di dunia ini. Gitu. Apa yang pengen kamu ucapkan ke sahabat tersayang yang perjalanan 25 tahunnya kita rayakan bersama di episode Movie Issue tahun ini? I think what I really want to tell you is I love you so much as a friend, as a coworker, as a supporter, as a sister. Gue tuh bangga banget sama lo loh, sangat kayak I'm very very proud of you. Seeing you on screen, seeing you ketemu walaupun selangnya tuh bisa 6 bulan setahun gitu loh, Bo. Nggak ketemu tiap hari, but I see a lot of progress in you even if over the span of over 2 decades. So I think you are an inspiration, you are an aspiration, you are everything sweet and inspirational from a woman. So thank you so much for being you. Sayang. Bener sayang ya, beneran ya Sayang. kita harus punya episode Brunch with Dave khusus sama Asti. Yeah. Is it true tahun 2023 kemarin kamu absen dari dunia film secara sengaja? Yes and no. Oh, oke. Yes and no. Intriguing. Nah, yang baru selesai pemotretan Putri Marino, lihat dong. Merasa underdress gak sih kita, Erika? Seglamor itu loh kamu. Kamu pakai gaunnya siapa sih ini? Tex. Walah, ya ampun. Bagus ya warnanya. Kamu tuh sebetulnya kalau pilihan warna untuk baju ada preference nggak sih? Aku merasa kamu tampil menawan sekali. Terakhir aku lihat kamu di Instagram ya, netizen gue ya. Di red carpet acara Netflix kamu pakai merah. Dan menurut aku tuh kulit kamu kece banget pakai merah. Oh ya? Do you have any personal preference kalau warna? Kalau warna tuh sebenarnya aku suka warna yang polos, Kak. Kayak warna putih, hitam, marun, grey. Jadi warna-warna kayak merah kemarin di Netflix itu beneran mencoba hal baru. Nggak pernah sebelumnya, jarang banget pakai baju berwarna buat keluar ataupun dipakai sendiri gitu. Oh, berarti waktu ke Cannes pakai kuning itu juga Itu so beneran, out of your comfort zone. Pantas aku kalau ngelihat story unggahan foto-foto kamu tuh juga muted color gitu ya. Oke, karena Movie Issues kali ini adalah tribute 25 tahun perjalanan Dian Sastro. Perkenalan pertama kamu dengan Dian Sastro, do you still remember? Kayaknya waktu Festival Film Indonesia 2017 di Manado, itu pertama kali aku ketemu Kak Dian Sastro. Di situ aku pertama kali ketemu, aku kenalan. Terus kayak ini Dian Sastro nih di depan aku. Ini beneran Dian Sastro karena nonton Ada Apa Dengan Cinta, terus kayak tahu Kak Dian seperti apa. Terus nonton Kartini juga waktu itu kayak starstruck Kak Dian gitu. Oh, your first impression of her? Galak. Sama, itu juga impresi gue kok terhadap dia. Tapi setelah kenal, apakah sama? Galaknya lebih ke kakak sih, kayak mengayomi adik-adiknya gitu. Aku sih selalu menganggap bukan galak, tegas kali ya, tegas gitu. Jadi Kak Dian tuh selalu ngomong apapun yang ada di otaknya dia. Kalau kamu, maksudnya nggak nutup-nutupin gitu, nggak sugarcoating gitu. Jadi aku selalu nganggap Kak Dian tegas, galak ke aku itu mungkin sebagai bentuk rasa sayangnya dia terhadap adiknya dia. Oke. Sebagai fellow actress gitu, menurut kamu tanpa kehadiran Dian Sastro, apa yang akan berbeda dari industri perfilman bagi kamu sebagai seorang aktris? Iya juga ya. Tapi kalau dipikir-pikir ya juga ya, kalau dunia industri
Indonesia ini nggak ada Dian Sastrowardoyo. Mungkin beda ya. Kok serem ya? Enggak maksudnya. Selama 25 tahun Kak Dian Sastrowardoyo itu selalu eksis gitu. Bintangnya selalu bersinar. Aku nggak ngebayangin sih kalau Indonesia nggak ada Dian Sastrowardoyo. Ih jangan deh, serem ya. Oh tuh Di. Kamu sebagai seorang aktris, apa yang menurut kamu, ada nggak kualitas atau value kamu yang kamu adopsi juga dari Dian sebagai seorang bintang? Aku waktu itu pernah satu project sama Kak Dian, Gadis Kretek. Jadi anaknya. Yang kulihat Kak Dian itu disiplin, tepat waktu, konsisten sekali dengan apa yang dia lakukan. Dia kelihatan sekali sangat mencintai apa yang dia kerjakan gitu. Jadi values ini yang aku adopsi ke diri aku sendiri. Aku selalu mikir, lihat nih Kak Dian Sastro udah 25 tahun, achievementnya udah banyak, tapi dia masih humble, dia masih terus belajar, dia masih terus mengulik dirinya dia sendiri gitu. Jadi disiplin, tepat waktu, itu sih yang pengen terus aku belajar dari Kak Dian tuh itu. Boleh dong kita berandai-andai ya. Kalau Dian Sastro di perjalanan 25 tahunnya memberikan inspirasi buat banyak bintang termasuk Putri Marino. Andaikan nanti nih kita juga hadir, Bazar bisa kembali menyaksikan 25 tahun perjalanan karir Putri Marino. Ya. Astaga, mikirnya serem ya. Kenapa? Berarti masih berapa lama lagi tuh? Aku tuh baru 8 tahun loh Kak. Aduh ya ampun, berarti masih belum setengah ya. Masih lama ya. Kira-kira perayaan seperti apa yang Putri inginkan untuk merayakan milestone karir tersebut? Kayak gini juga kali ya sama Bazar. tapi ya Kak Dian 25 tahun, perayaan karirnya dia masih seperti Kak Dian, cuma aku 25 tahun lagi gitu. Kayaknya udah. Ya sama dong. Enggak dong, Kak Dian tuh kayaknya mulainya tuh lebih muda daripada aku. Iya sih. Jadi 25 tahun dia masih energik, masih terus melahirkan karya-karyanya gitu. Good point. Iya, starting pointnya Dian tuh kemudahan. Wah nggak bener lu Di. Lo nggak bener. Aku pengen tahu apa yang ingin kamu ucapkan kepada sosok Dian yang mungkin tadinya hanya kamu kenal dari layar kaca, terus akhirnya jadi colleague, jadi sosok kakak. Yang the funny thing about Dian adalah kita Brunch with Dave hadir ngobrol dengan banyak aktor dan aktris. Kebanyakan dari colleagues yang ada di sini tuh treat her as a big sister. Gue tuh agak kaget loh gitu. Apa sih gitu yang pertama apa yang ingin kamu ucapkan kepada kakakmu? Kedua, shiftingnya what does she do gitu. Akhirnya kalian tuh sayang dan hormat sama dia sebagai sister, big sister. Oke, yang pengen aku bilang ke Kak Dian, terima kasih sudah menjadi Kak Dian. Terima kasih sudah menjadi sosok yang sangat inspiratif buat kita semua, terutama buat aku. Terima kasih sudah menjadi bintang yang sangat bersinar. Terima kasih sudah merangkul kita semua. Di sini adik-adik Dian yang baru saja memulai perjalanannya di dunia perfilman Indonesia. Terima kasih, hanya terima kasih sih sebenarnya. Terima kasih Kak Dian sudah hadir di dunia perfilman Indonesia. Oh, to our big sister, to their big sister. Bukan our. Pengen ngobrolin film kamu yang terbaru, Kabut Berduri? Kabut Berduri. Oke. Kapan itu akan rilis? What is it about? Kalau rilisnya masih belum tahu, tapi yang pasti kayaknya tahun ini di Netflix. Bercerita tentang seorang detektif bernama Sanja yang dikirim ke Kalimantan untuk mengusut sebuah pembunuhan berantai di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Wah, iya, aku suka loh film-film misteri pembunuhan gini. Berarti harus nonton Kabut Berduri. Oh iya? Oh, syuting udah selesai? Udah, setahun lalu. Oh, di Kalimantan Kak. Di Kalimantan. Berapa lama kamu ada di Kalimantan, tapi di kotanya atau di hutan? Di hutan. Oh, gimana tuh rasanya
Oh, rambut bondol yang kemarin kita ngobrol sama dia itu kamu, Itu yang sempat heboh waktu kita foto atau syuting gitu yang kamu nggak boleh kelihatan rambut bondol. Untuk itu. Buat itu, syutingnya udah setahun lalu, itu rambut. Kayaknya kalau bukan karena film itu dan bukan karena Mas Edwin sutradaranya, kayaknya aku nggak bakal potong rambut sependek itu deh. Karena kayaknya nggak kepikiran aja gitu potong rambut sependek itu. Sekarang udah sepanjang sesuai dengan harapan dan keinginan? Sepanjang week udah, ini. aku lihat di Instagram udah panjang kan yang kamu pakai sunscreen L'Oreal itu kan udah cukup panjang ya toh. Yang pengen tahu itu apa rasanya gadis kota syuting di hutan Kalimantan? Ada yang udah pernah ke hutan Kalimantan? Exactly. Apa rasanya? Rasanya apa ya? Menyenangkan, awal-awal menyenangkan Kak. Jadi seminggu pertama itu kayak gitu. Kalimantan. Udara bersih. Nggak ada polusi, nggak ada macet. 2 minggu kemudian pengen pulang ya. Quite challenging ya. Sangat sangat menguras tenaga. Jauh dari keluarganya kan pasti jauh dari keluarga juga bikin kangen. Terus di sana juga kita pindah-pindah lokasinya itu hampir 18 jam. Jadi satu lokasi pindah ke lokasi yang lain itu 18 jam, jadi capek di perjalanan. Terus ada satu waktu kita seminggu tidurnya di rumah panjang suku Dayak. Gitu, jadi kita beneran tinggal sama orang-orang suku Dayak situ Kak. Jadi beneran ngeblend, membaur. Jadi kita yang kayak mengenal budaya mereka, cara berbicara mereka, cara mereka hidup seperti apa. Cuaca yang sangat panas juga di Kalimantan. Wah itu sih beneran mungkin salah satu syutingan yang gak akan pernah aku lupain sih. Itu syuting Kabut Berduri. Makan? Iya kan? Berarti kan juga harus menyesuaikan dengan kondisi makanan yang ada ya? Makan aman. Kalau dari catering produksi aman. Tapi waktu kita di rumah panjang suku Dayak itu kan kita makannya di rumah-rumah warga itu. Sempet disuguhi daging ular. Dan aku nggak tahu itu daging ular. Mas, you ate it? Iya. Rasanya kayak apa? Kayak daging ayam dicampur daging ikan. Masa? Kalau ikan kan kayak dagingnya tuh lebih lembek gitu ya. Ini ayam campur ikan, jadi kayak putih tapi agak lembek tapi alot dikit gitu. Nggak amis. Tapi begitu tahu ini ular, you immediately stop atau ternyata enak juga ya. Jadi buka tudung saji, wah ada ayam kecap nih gitu. Ngambil lah cuing gitu, makan 1 suap, 2 suap, terus ini ayam kok kulitnya kayak kulit ikan tapi lebih tebal terus menggelintir gitu loh Kak. Apaan nih gitu kan, terus gini, kok nggak enak ya perasaannya. Aku nanya, ini daging apa? Ular. Iya terima kasih. Walaupun ya katanya kalau makan hewan yang darah panas gitu kulit kita bagus. Tapi masa gue mau puji, agak bagusan loh kulit kamu. Out of place banget ya, out of place. Make sure to watch perjuangannya Putri dan tim untuk syuting Kabut Berduri itu tidak mudah. Jadi berikan apresiasi untuk Anda para penikmat dan juga penggemarnya Putri Marino. Thank you for sharing with us. I cannot wait to see the picture on the magazine. Aduh, aku pikir aku mau wawancarai salah satu vokalis Metallica loh ini. Dengan dengan makeup matanya. Kiss, Bo. Oh iya, Kiss. Bener, my God, ya. Kan Kiss pas banget kan? Iya. Tapi first and foremost, karena I interview you di red carpet kan itu sebelum penghargaannya. Congratulations. Untuk iya, sama-sama sayang, thank you. Gimana rasanya? Seneng lah. Seneng lah. Did you kind of knew it? Enggak, gue nggak pernah merasa bahwa gue, karena gue gini, piala FFV itu kan kadang-kadang kita udah berapa kali ya gue jadi nominator FFV itu 3 kali. Gue belum pernah dapat, baru sekali. Jadi nggak pernah punya perasaan gue yang dapat gitu. Jadi begitu gue yang dapat, oh ya udah alhamdulillah. Berarti waktunya gue dapat. Tadi kita juga sempat ngobrol sama Rayhan Hanun, terus dia bilang menentukan skrip, peran gitu, dia mengandalkan pada gut feeling. Kalau lo?
Gue gini, menurut gue peran itu punya jodohnya masing-masing. Oh, I like Jadi that. punya jodohnya. Jadi memang ketika gue berhasrat pada peran tertentu, contohnya dia Nyai Ontosoro. Nyai Ontosoro itu gue dapet karakter itu ketika usia gue 43 tahun. Padahal gue menginginkan itu sejak umur gue masih 30-an. Tapi jodohnya dapat juga, tapi di umur gue yang sekian. Even teater gitu, gue nggak dapat karakter itu. Jadi ternyata momentum dan jodohnya sudah ditentukan. Gitu sih. Berarti hampir kayak untuk Nyai Ontosoro hampir 10 tahun ya penantiannya? Iya, penantian sejak gue pertama kali membaca buku Pramudian Tantatur dan gue mengenal Nyai Ontosoro, itu detik itu gue ingin memerankan perempuan itu. Jadi udah sebenarnya sejak umur gue 19 tahun, pengen banget mainin Ontosoro. Okay. Bicara mengenai Dian Sastro, what is your fondest memory of her? She's a Indonesian, apa namanya, Heartthrob, Indonesia, Indonesian darling, Sweetheart. Indonesian sweetheart gitu ya, kita tahu. Hagai, melonnya. Iya benar. Terus? Jadi semua Dian Sastro adalah sosok sweet yang selalu dia juga punya marwah di bidang perfilman gitu. Dan Marwah itu apa sih, Nak? marwah itu dia selalu memerankan karakter-karakter dan karakternya pasti bunyi ketika dia main gitu. Did you knew it that it was going to be that big? Enggak. Gue nggak pernah punya. Jadi ya lucu sih. Waktu itu Gadis Kretek syutingnya di tahun 2022 ya kalau nggak salah ya Hak ya. 2022 dan gue jadi ibunya Dian Sastro. Ya waktu itu dan kita syuting cukup lama gitu. Dan aku cuma ngebatin gini, ini it's gonna be big. It's a big production ya, dan aku melihat adanya kesungguhan di setiap scene yang mereka bikin gitu. Bahkan satu hari bisa cuma satu scene atau setengah scene gitu. Jadi udah nggak pasti akan harus bagus banget. Itu yang gue tahu. Tapi ternyata kalau ini jadi vibes-nya luar biasa buat penonton masyarakat Indonesia bahkan dunia ya. Sangat worth it karena pembuatannya juga sangat sungguh-sungguh gitu, pengarahannya nggak biasa. Membuktikan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara detail akan diterima dengan detail juga. Pasti dan luar biasa ya, jadi emang semua jadi ngomongin itu Gadis Kretek, semua orang ngomongin itu. Okay, lastly, a message untuk Dian Sastro di hari besar istimewa Movie Issues 25 tahun ini. Aku percaya lah Dian adalah aktris yang terus-menerus berproses. Jadi gue nggak khawatir, nggak perlu ada wejangan buat dia. Justru gue perlu wejangan dari dia. Jadi aku pikir Dian pasti akan dia punya umur yang panjang di industri ini. Gitu. Sampai kapanpun pasti orang akan menunggu dia. Gitu. Dan tetaplah jadi Dian Sastro yang lucu dan manis. Thank you. Thank you, Dev. Have fun in the shoot. Ini yang mana nih baju kamu, Rahanun? Nggak tahu yang mana. Masa? belum tahu Aku aja yang pilihin kan nggak sih? Berdasarkan imajinasi aku Oke, yang mana? di layangan ya sebagai kayaknya fur ya. We want Bulu-bulu this. ya? Ya, bulu-bulu ya. Hidup lo berubah nggak sih semenjak Apa tuh? layangan? Nggak. Berubah, career wise berubah, banyak berubah. Oh iya, Yeah. let's talk about career wise berubahnya gimana tuh? Jadi banyak masuk kerjaan dan jadi banyak pilihan gitu. Tadinya kan segmented banget kan gitu. Tapi karena memang kontennya si Layangan Putus ini juga very komersil gitu. Jadi yang komersil tuh udah berani masuk buat nawarin. Tadinya nggak berani gitu karena terlalu segmented. Rehanun mikirnya gitu. Akhirnya jadi secara karir juga alhamdulillah jadi lebih variatif gitu karakternya yang ditawarin. Karena biar bagaimanapun ini pengakuan jujur ya, I will love that candid honesty. Biar bagaimanapun ya, project idealis terus juga nggak bisa Iya, ya, butuh yang komersial juga kan. Betul. Gimana sih cara sebagai actress, sebagai aktor to find the perfect balance gitu? Got to do
your idealistic project, tapi juga masih bisa project-project komersil? Sebenarnya itu lebih kepada gimana memang karena kan kita pasti kan ditawarin skrip datang kan atau sinopsis datang gitu. Nah ketika itu datang kita pasti punya gut feelings yang memang bilang ini I wanna do this gitu. Regardless memang mau diusahakan banget untuk pengen projectnya ikut serta gitu sama yang memang masih komersil tapi juga secara cerita juga bagus gitu. Itu yang emang dari skrip sih yang penting, cara ngebacanya gitu. Berarti waktu pertama kali menerima tawaran Layangan Putus, your gut feeling also says, this is good. Oh, waktu ditawarin tuh langsung Pak Manas yang ini kan bilang, terus gitu pas ditawarin tuh saya langsung nggak mikir panjang, emang langsung I wanna do this Pak, I wanna do this. Gitu. Maksudnya resikonya pasti besar sekali gitu kan, karena harus memerankan yang dulunya diperankan sama yang sebelumnya gitu. Dan karakternya sendiri juga sangat ikonik gitu. Tapi nggak mikirin itunya gitu karena memang secara cerita tuh bagus banget kan Layangan Putus ini gitu. Persiapan apa yang kamu lakukan yang kan seperti kamu bilang resikonya juga besar gitu ya untuk memerankan karakter tersebut. Persiapan apa yang kamu lakukan to be able to do your own thing? Apa nih, in terms of apa nih? Kan kamu menggantikan karakter yang udah dimainkan oleh orang lain gitu. How do you bring your own taste to the picture? Pada saat proses pembentukan karakternya itu emang nyoba buat apa yang menjadi perspektif saya terhadap karakternya gitu. Tapi kalau secara fisik dan segala macam mungkin ada perubahan gitu karena kan itu benar-benar pada saat lagi abis pandemi kan. Jadi memang saya coba pandemi itu memang agak naik berat badan tuh saya coba untuk kurusin dan segala macam bla bla bla. Tapi untuk dalam mendefinisikan karakternya itu sendiri memang kita banyak ngobrol sama Pak Benny-nya kan gitu, Pak Benny the director, dan akhirnya kita menemukan satu titik di mana yang Kinan tuh memang udah move on gitu di film ini gitu. Jadi secara pembawaannya pun juga beda dengan yang di series gitu. Ya persiapannya lebih ke situ, tapi kalau misalkan untuk resiko-resikonya emang biarin jalan aja. Apa gitu. komentar penggemar? Ya ada yang pro ada yang enggak gitu memang. Tapi balik lagi kan itu kan ke memang ya ada yang terima, ada yang nggak terima, ada segala macam, memang sah-sah aja gitu. Dan kamu sudah mempersiapkan diri untuk hal itu? Iya, sangat sudah gitu. Jadi pas baca-baca atau komen segala macam, ya nggak apa-apa gitu karena memang nggak bisa disatuin taste-nya kan gitu. Gitu. Suara kamu tuh asik deh. Kadang bisa berat ya, kadang bisa ringan. Oh gitu ya? Kinan udah move on, kenapa lu enggak? Bisa. Oke, terakhir kita pengen tahu karena di Movie Issues ini kita merayakan prestasinya Dian Sastro di industri film. How do you see her as an actress? Dian itu saya itu kenal Dian dari tahun 2004-2005 gitu. Secara dia personality-nya tuh memang orang yang sangat humble. Karena pada saat itu saya sudah masuk baru lulus dari Gadis Sampul. Ditelepon sama Dian. Dian tuh nelfon cuma minta playlist iPod. Terus dia nelfon dia bilang lo habis ngisiin playlist ada temen iPod temen gue ya gitu. Oh iya gitu. Ini siapa ya gitu. Ini Dian. Sorry Dian siapa? Dian Sastro, and I was like, Dian Sastro gitu, maksudnya baru lulus Gadis Sampul terus gitu telepon sama emang ikonnya Gadis Sampul gitu, jadi kayak secara personality memang dia humble banget gitu, Dian itu. Secara karirnya dia dan segala macam itu juga menjadi salah satu benchmark buat saya untuk idolnya saya juga gitu, karena berhasil mematenkan wanita cantik itu ya Dian Sastro gitu. Dan bukan hanya sekedar cantik secara fisik tapi juga pintar dan lain-lainnya gitu.
dan saya senang sekali ngelihat Dian berkembang dari cinta, terus kemudian dengan sampai yang terakhir jadi Jengyah, itu saya sampai video call, gila gue I'm so proud of you untuk menjadi temen lo yang kenal lo dari udah lama, melihat lo menjadi Jengyah berkembang luar biasa. Buat saya itu satu pencapaian yang saya tahu nggak singkat gitu, nggak instan gitu. Jadi luar biasa lah buat Dian Sastro. Ke video call, Dian gak sia-sia gue ngasih playlist iPod gue ke lo. I invested in this friendship. True. Thank you for sharing. I'm Thank you, going Kak. to leave you to it. Yeah. Okay, Have fun you. on the shoot. Thank you. Have fun. Thank you. You too. Bye. Nah, di ruang ganti set foto yang kedua di studio Nicolin, aku menculik. Gue gak enak gitu, blushing gitu. Hanya malasan, karena begitu ketemu kita sering papasan di gym. Gue gak ngerti, it's because of the makeup. Iya, beda banget ini kan. Tapi aku tuh kalau ngelihat kamu di gym, aku tuh dari jauh aku ngelihat gila nih perempuan fit banget. Terima kasih. Kamu tuh berolahraga setiap hari. Tiap hari, it's like a lifestyle for me, a part of the lifestyle lah. Jadi emang olahraga, kalau nggak olahraga sekali tuh kayak nggak enak badan, kayak nggak makan gitu. Oh, dan tadi dia baru confession gitu ya, senengnya lari. Iya. Your preference tuh Iya. sebetulnya adalah lari outdoor. Betul, outdoor karena paling gampang kan. Terus nggak perlu nunggu-nunggu temen, kayak bisa kapan aja. Jadi gampang. Oh, dan kamu lari pun sendirian? Kadang kalau lagi ada temennya pasti sama temen-temen, tapi kalau kayak aduh kalau nunggu-nungguan terus kayak in between shooting susah banget nyari waktu kan. Jadi kayak sendiri aja deh lari. Yang penting selesai gitu hari itu. Gitu. Oh, oke. Hari ini Hana juga terlibat di pemotretan movie issues kita, merayakan 25 tahun Dian Sastro berkarya. Pengalamannya terakhir kan kayaknya Ratu Adil ya? Betul. Nah, gimana rasanya? What's your impression of her? Seru banget syuting sama Kak Dian, kayak gak tau ya, kayak aku ngerasa kayak gampang banget aja. Kayak connect-nya gampang, terus ternyata kita memang punya metode yang sama gitu dalam pendekatan ke dalam karakter dan acting. Jadi kayak gampang banget udah. Gitu aja kayak so fun. Terus akhirnya makanya setelah syuting malah jadi bonding banget. Oh, Gitu. boleh cerita nggak buat kita nih ya, mewakili kacamata penonton, pendekatan yang kayak apa sih yang dimaksudkan yang kalian miliki kesamaan? Iya kan, Nek? Kalau kita kan penonton ya, kita kan nggak ngerti itu maksudnya. Jadi kayak emang gimana ya, kita punya kayak metode sendiri untuk kayak kalau dalam acting tuh kita gimana ya, lebih ke secara apa ya, kita meditasi dulu sebelumnya, kita percaya ada energi. Jadi kayak memang kita kadang kayak apa ya, kayak gimana caranya kita bisa nyatuin energinya kayak supaya bersinergi. Jadi nanti kayak on set tuh udah kayak mau improve apapun kita udah bisa baca satu sama lain. Jadi bukan hanya sekedar kita baca skrip terus kayak latihan skripnya, tapi sebenarnya kalau gitu kayak aku sering banget sama Kak Dian tuh kayak pegangan tangan dulu sebelum kayak nyatuin energi gitu. Terus udah gitu ya udah yuk main gitu. Jadi daripada kayak latihan si line ya, malah lebih kayak gitu, dari situ kayak udah lancar aja semuanya. Terus kayak mau improve kayak apa, kita kayak bisa Kayak lebih nyambung. Iya. Oh. Gitu. Dan kebetulan kita juga kayak pakai apa ya, acting coach yang sama gitu. Jadi emang caranya tuh sama. Gitu. Seru banget. Boleh kita pegangan dulu, kita samakan Iya, energi. sana. Gua sama Kita Tim satukan Bazar energi. Terlambat gue tahu dapat ilmu ini. Harusnya tadi pagi kita rel. Besok-besok ya. Iya, tapi it all makes sense sih ya. Karena kalau energinya udah sama, Betul. udah satu, on the same level, everything just connect. Betul. Okay. Super easy semuanya. Oke. Berarti kamu pun kalau dalam bergaul mencoba mencari orang yang energinya sama dan nyambung sama kamu? Sebenarnya kalau berteman sih kayak aku sama siapa aja, tapi mungkin untuk yang sampai deep banget pastinya otomatis kayak akan kesaring sendiri kan gitu. Jadi memang ya pastilah ya, frekuensi nggak bisa bohong kan. Iya betul. On a personal level, apa cita-cita untuk tahun 2024 yang kita pengen tahu dan layak diucapkan janjinya sehingga bisa kita tagih ya? It's our thing. 2024 pastinya masih pengen banget berkarya lagi di film. Mungkin beberapa genre yang belum di-explore sebelumnya. Sama pengen juga cobain banget teater. Really? Iya, gak tau, kayak penasaran aja, kayak belum pernah. Terus kayak gimana ya live gitu, kalau di film kan bisa ada cut-cut gitu, kayak teater lebih challenging deh gitu.
Jadi pengen itu paling semoga tahun ini tercapai. Tuh ya. Berarti kalau di sepanjang perjalanan tahun 2024 Anda menyaksikan Hana berteater, you heard it first on Bazaar. Kamu udah belum sih fotonya? Belum kan? Belum. Oh iya, set Masih kedua siap-siap. ya. Iya. Oke, thank you for sharing. Thank you juga. Don't be a stranger if Enggak you dong, abis see ini me say hi. di gym. For sure, okay, I'm gonna say hi to you. Yeah. Thank you. Thank you. Sweets. We have sweets and we have coffee. Ini di kelompok yang ini aku akan bagikan kopi dan hidangan manis-manis ini adalah ceritanya bintang-bintang film muda yang dirasa Dian akan mengharumkan nama Indonesia di generasi yang akan datang. Aduh, line up-nya seru-seru banget. Tadi aku udah say hi sama Christo. Kemudian aku ada Shenina, Aurora Ribeiro. Sayang, mau floor nggak? Kopi. Terus ada Angga. Ya, Angga mau kopi nggak? Terus, aduh banyak banget. Yang mana dulu nih, kiri apa kanan yang aku tawarin? Kiri dulu ya. Shenina Cinnamon. Hai Kak, Yang sedang terluka. yang nggak kelihatan lukanya di mana? Kamu tuh baru jatuh dari motor. Iya. Tadi dia kasih lihat lukanya Ada di di bawah lutut. Astaga. Ini syuting. Sebenarnya lagi syuting, tapi kejadiannya bukan lagi take gitu loh. Oke, Jadi oke. kayak aku syutingnya lagi di hutan kebetulan, terus toiletnya jauh, jadi kita ke toiletnya harus naik motor. Tapi kalau misalnya ditanya jatuhnya Perjuangan gimana Kak? seorang aktris, ya, perjuangan seorang aktris dan keselnya ya, terlukanya tuh bukan karena karena take ya, tapi Karena pengen ke toilet. panggilan alam. Iya, kayak emang udah musibah aja. Tapi kalau misalnya jatuhnya kayak gimana tuh nggak lebay gitu loh, bukan yang kayak tabrakan atau apa, enggak, cuma kayak gitu doang. Jatuhnya tampak biasa saja. Tampak biasa saja, tapi ternyata Impactnya, lukanya sampai ke dokter bedah segala. Iya, karena ternyata kayak ada stage-nya gitu. Aku tuh udah stage 3 di mana Oh, kalau tear-nya gitu, iya, robeknya. di mana stage 4 itu yang tulangnya katanya udah kelihatan dan itu maksimal gitu. Dan aku udah di 3 gitu. Emang agak serem tapi nggak apa-apa, kita semua pasti bisa. Makanya aku bisa ada di sini hari ini. Dia santai banget. Dia santai banget. Aku tuh yang aku paling your lasting impression to me adalah kamu tuh very fun, adventurous. Kelihatan ya, dia jatuh dari motor. Ada buktinya ya? Luka 3 aja sesantai ini gitu. Bener. Tapi dulunya, sebelum hari ini aku pakai kursi roda. Oh. Jadi baru hari ini aku berloncat-loncat dan berpose-pose ria. Hebat. Kayaknya kamu yang menularkan semangat adventurous kamu ke Angga nggak sih? Bisa jadi. Ya? Karena aku tuh anaknya kayak YOLO abis gitu loh Kak. Karena aku pengen apa aja tuh dilakuin gitu, kayak kalau misalnya misalnya kayak lagi tinggal di kapal gitu. Loncat aja dari kapalnya biar seru gitu. Di laut gitu. My Ya nggak sih? Seru kan? Kakak nggak mau cobain? Aku takut. Kamu pasti bisa. Aku penakut banget. Aku suka gitu-gitu. The craziest experience yang kamu ingat yang terjadi atau kamu lakukan di tahun 2023? Itu kali ya, loncat dari pinisi, dia kayaknya berapa belas meter gitu gak sih? Okay. Kamu harus coba tahu. Kamu aja cerita sama aku. Aku paling tinggi tapi loncat 15 meter, jadi itu belum tertinggi. Itu apa? Lagi main gitu di Iya cliff? kayak kita manjat dulu baru loncat. Berarti kamu kalau dapat tantangan misalnya gitu ya, dapat film yang mengharuskan kamu do a lot of crazy stunts, you're always up for it. Boleh sih, tapi kayaknya harus disiapin asuransi aja sih. Karena kan kita nggak pernah tahu kan, ya, kalau syuting kan take-nya berapa kali nggak ada yang tahu. Iya Jadi betul. kayak, Good point. Bener kan? Iya, ini berarti adventurous tapi dia menakar resiko. Itu yang aku Bener, suka, tetap. iya kan? Iya. Itu tetap harus aku pertimbangkan. Movie issue kali ini adalah selebrasi 25 tahun Dian Sastro berkarya. I want to know, kamu udah berapa tahun di film hampir 10 ya?
Belum sampai, tapi iya dari 2016. Oke, jadi kira-kira untuk nyampe di 25 tahun, 15 tahun dari sekarang lah misalnya gitu ya. Roughly saying ya, berandai-andai ya. Amin. Where do you see yourself 15 tahun dari sekarang? Berarti kamu akan ada di titik Dian Sastro kini. Kayaknya PR aku banyak sih, jadi mungkin lebih ke, apa ya, aku sih nggak punya bayangan, cuma kalau misalnya tanya pengen tetap selalu di sini adalah jawabannya iya. Dan mungkin aku harus terus belajar sama orang-orang yang lebih berpengalaman kali ya, termasuk Kak Dian, karena nggak mudah kan ya Kak bisa ada di sini selama itu dengan dengan orang yang luar biasa kayak Kak Dian, dan performanya selalu diingat sama setiap kali orang yang nonton gitu. Jadi kayaknya lebih ke sana kali ya, kayak gimana caranya aku untuk tetap ada di sini dan bisa memberikan yang terbaik terus-menerus supaya tetap ada di sini. Kita berarti janjian ya sama Bazar ya, 15 tahun dari sekarang kalau Ingat aku kita terus ya. merayakan 25 tahun Shenina ya, inget-inget. Amin. Gila 15 tahun dari sekarang, Hagai gue udah setua apa nih? Gue sama Hagai udah setua apa? Please ketemu aku terus ya. Pasti dong. Thank you for sharing, cepet sembuh ya sayangnya. Udah selesai fotonya? Abis ini. Habis ini? Oke. Mau duduk dulu nggak? Gue takut mau duduk, mau di pangku, mau di... Udah bisa. Udah Kemarin bisa. aku jalannya gini. Oh, oke. Sekarang udah bisa. Oke, make way. Hati-hati, awas ada Shenina. Benarkah Shenina jatuh dari motor, kamu yang membawa motornya? Betul, saya adalah pelaku utama. Udah gitu gemesnya ya, Shenina bilang gini, Kak jangan tanya gitu dong, jangan tanya gitu. Karena dia udah sampai minta maaf sama mama papa aku, lebay banget. Kalau kakak nanya gitu nanti dia merasa bersalah. Iya benar. Sebuah kecelakaan. Iya. Kecelakaannya di lokasi syuting, sebutlah begitu, walaupun Sebutlah tidak begitu. karena berakting ya. Iya. Sementara rambut tampilan kamu ini baru. Untuk cukup film. kaget ya. Gemes banget. Dan I discover something from you, Yeah. from you. Wajah kamu tuh berubah-ubah sesuai dengan rambut. Ya? Betul, that's true. Makanya aku seneng banget misalnya kalau ada tiap project baru, misalnya ganti. director atau siapapun menyuruh aku untuk mengubah gaya rambut itu, karena menurut aku itu jadi salah satu tools juga itu untuk dapetin karakter yang baru gitu. Kalau yang ini kebetulan akan tayang sebentar lagi, judulnya Dua Hati Biru. Oh, Iya. karakternya sebagai apa nih? Karakternya ini sequel dari Dua Garis Biru. Get out of here, Finally, Bima, aku sebagai Bima, dan ini menceritakan 4 tahun setelah film pertamanya terakhir selesai gitu. Jadi ini 4 tahun setelahnya. Dua Garis Biru itu kan cukup fenomenal ya. Yap. Untuk bikin sequelnya, how does it feel like? Pertama Bagina? pastinya Mbak Gina, sebenarnya itu udah jadi obrolan lumayan panjang gitu. Kan kita tayang 2019 saat itu. Terus aku sama Kak Gina itu penasaran gitu, kira-kira ini di Dua Garis Biru apakah sudah menjadi pilihan terbaik untuk Dara yang istri aku untuk kan di terakhir dia pergi ke Korea untuk kuliah gitu. Nah, tapi dengan pilihan yang ekstrim tersebut pasti ada pro dan kontra juga kan. Tapi apakah setelah itu bagaimana kayak kondisi keluarganya, apalagi yang ditinggalkan anak gitu kan. Anaknya masih kecil, baru lahir. Terus setelah 4 tahun bagaimana kira-kira perkembangan si anak gitu dengan ketidakhadiran ibu secara langsung gitu. Nah itu yang akhirnya berusaha digali. Aku sama Kak Gina sempat ngobrol banyak banget gitu sebelum akhirnya memutuskan untuk oke, kita jalan nih sequelnya gitu. Karena aku ngerasa filmnya itu udah melekat banget sih di aku gitu. Karakternya, semua konfliknya dan segala hal yang ada di dalamnya itu udah, aku ngerasa aku ikut tumbuh bersama gitu sama karakternya gitu. Jadi pas akhirnya sekarang 4 tahun setelahnya terus diceritain juga pas banget 4 tahun. Jadi berasa gitu perkembangan karakternya itu kayak aku ikut tumbuh sama karakternya gitu. Aku ingat wawancaraku dengan Bagina waktu awal-awal Dua Garis Biru, karena dia yang dia tekankan adalah bagaimana the team
kala itu berusaha membuat lingkungan yang aman Ya, buat betul. kamu sebagai pemain yang waktu itu masih dibilang anak-anak banget Betul. kan. Sementara isu, this is a very delicate issue Benar, gitu. benar. Sementara yang aku pengen tanya adalah sekarang di sequelnya kan you have grown also Ya. as a person and as an actor. Apa rasanya meneruskan cerita itu kembali sebagai manusia? Wah, berasa apa ya? Aku seiring berjalannya waktu terus ngelihat bagaimana pertama kali aku baca skrip dari Kak Gina ngerasa wah ini dewasa banget sih. Terus menurut aku ini jadi salah satu hal yang pertama kali juga aku rasain kerjasama sama anak kecil gitu. Karena anaknya kan di sini umurnya 4 tahun gitu. Sedangkan aku belum pernah ngerasain jadi ayah tuh seperti apa gitu. Dan konfliknya itu bener-bener berasa kayak deket banget gitu, harus bisa deket sama anak, sama ayah gitu. Nah itu awalnya yang aku ngerasa, wah pasti PR-nya gede banget sih gitu, karena nggak mudah gitu untuk bisa syuting sama anak kecil gitu umur 4 tahun. Tapi setelah aku memantapkan hati, terus ngelihat cast anaknya itu siapa, kebetulan namanya Farel yang jadi Adam, dan dia sangat-sangat pinter dan aku jadi ngerasa wah udah belajar banyak sih untuk bisa menjadi ayah mungkin ke depannya. Jadi bisa semakin apa ya, kayak punya banyak nih list-list yang oke yang harus aku siapkan kira-kira kalau mau memantapkan hati untuk ke jenjang yang lebih serius kayak gimana. Tapi seru sih, menyenangkan banget. Kamu tuh ibarat dapat kelas akselerasi Dapat kelas. ya dalam hidup ya. Kelas. Oke, terakhir kita akan ngobrol mengenai Dian Sastro. Ini adalah tribute untuk Dian Sastro movie issue tahun ini. Your first memory about Dian Sastro adalah? Pastinya Ada Apa Dengan Cinta. Karena aku tumbuh bersama film itu gitu kan, filmnya kayaknya filmnya ada tuh mungkin aku berarti baru 2 tahun. Jadi aku sebenarnya melihatnya itu ya di TV gitu ya, tumbuh bersama filmnya Kak Dian, dan aku dari dulu adore banget sih. Kayak dia kan girl crush semua orang ya, jadi kayak Girl crush. kayak impian banget sih untuk bisa akhirnya kayak sekarang bisa ketemu langsung gitu. Karena dulu pas pertama kali aku menginjakan kaki di industri ini ya salah satunya adalah pengen lihat artis-artis tuh kayak gimana ya, bisa nggak ya diajak ngobrol gitu. Karena aku ngerasa jauh banget, tapi ternyata pas udah kenal terus bisa deket dan bisa ngobrol banyak hal gitu, jadi wah kayak surreal banget sih rasanya. Tapi love banget sih Dian sih. Apa yang ingin kamu ucapkan ke Dian di perayaan 25 tahun ini? Wah, Kak Dian, 25 tahun adalah waktu yang sangat panjang, bahkan lebih panjang dari umur aku. Jadi semoga aku bisa berada di industri ini seperti kakak gitu, karena aku sangat cinta industri ini dan aku yakin Kak Dian juga tumbuh bersama di sinema. Dan kita tuh sebenarnya, kalau aku nggak tahu yang lain udah pernah spill atau enggak, Kak Dian tuh sampai bikinin kita grup WhatsApp, isinya kayak dia, terus ada Ibu Ine, sama kayak banyak anak-anak muda, aktor-aktor yang lain gitu, untuk bisa bertukar pikiran. Terus kalau misalnya ada sempat waktu untuk bisa kumpul, terus ikut kelas bareng-bareng itu kayak gimana. Tapi karena grupnya masih baru, terus kita masih agak sulit untuk bisa berkumpul bersama-sama, tapi itu menurut aku semoga bisa disegerakan sih. Jadi aku sangat berterima kasih sih, karena Kak Dian itu benar-benar merangkul aktor-aktor muda juga gitu, dan pastinya banyak belajar sih dari Kak Dian. Thank you so much udah berada di sini dan mengayomi kami-kami yang masih muda-muda ini. Oh, thank you. And we close on a positive note from Angga Widuri. Halo. Seru banget bajunya. Terima kasih. Who are you wearing? Untuk this, apa ya ini istilahnya namanya? Jacket? Jacket, Comme des Garçons. Ini self portrait tuh. Ini issue, sama ini, sorry mana ini ya? Apa ya tadi? Ini posture. Dan ini Prada.
Cool. Would you typically wear this kind of outfit? Yes, mau aku. This is very my style. Really? I love it. Tapi sebenarnya aku lebih ke boyish, tapi I would actually wear this. I love it. Oke, mulai usia berapa kamu mendapatkan kebebasan untuk mengekspresikan diri melalui fashion? Atau dari kecil sebetulnya ibu sama bapak membebaskan kamu? Mengekspresikan diri fashion itu kayak 12 tahun, kayak beberapa tahun yang lalu, 12 tahun, 13 tahun udah mulai aku bisa milih baju sendiri gitu. Tapi waktu awal-awal aku masuk ke dunia film dan seni itu umur 7 tahun itu aku kadang masih dipilihin ibu untuk kayak promo-promo film, tapi sekarang dari umur 11 sampai umur aku sekarang 13 tahun aku udah bisa milih-milih sendiri, tapi juga ibu sering misalnya, Kak ini warnanya nggak muat nih, kalau kayak gini nggak cocok, coba kamu yang ini deh, jadi aku nurut. Lebih percaya fashion advice ibu apa bapak? Ibu. Baik say. Ibu. Kalau keputusan atau keinginan kamu untuk terjun ke dunia entertainment itu, is it purely because you want it atau dorongan dari karena melihat secara tidak sengaja bapak sama ibu memang dari kamu kecil melihat mereka berdua berkecimpung di dunia entertainment? Sebenarnya juga kemauan aku sendiri, tapi sempat aku ditawarin main film Keluarga Cemara yang pertama sama Om Yandi Lawrence, director film Keluarga Cemara yang pertama. Dan aku waktu casting, aku terjun ke kayak syuting, terus aku ketemu teman-teman baru, itu aku udah mulai enjoy being in front of like the camera. Terus pokoknya sebenarnya kemauan aku sendiri, tapi juga aku disupport sama bapak sama ibu. Terus pokoknya mereka bantuin aku banget. Your biggest critic, bapak atau ibu? Siapa ya? Dua-dua. Enggak sih. Balance Ya. Tapi lebih ke ibu. Lebih ke ibu. Iya. Apa biasanya yang ibu kasih masukan? Mungkin cara apa ya? Fashion stylenya aku. Kan fashion style aku sama ibu kan beda kan. Jadi misalnya isi apa ya namanya? Pokoknya galeri ibu isinya tuh outfitsnya beda stylenya sama aku kan. Jadi kalau misalnya, tapi kalau aku pilih-pilih baju sendiri, aku misalnya kalau sehari-hari aku pakai baju, ibu juga kadang kayak, ih keren, aku suka gaya kamu, tapi kadang-kadang juga, Kak jangan ini deh, kelihatannya kayak gimana ya, aneh, coba kamu pilih yang ini. Tapi aku juga dengerin sama ibu. Ibu lebih ke fashion style aku. Itu sih yang menurut aku paling Ibu Widi sering kasih aku masukan itu. Jadi Ibu Widi sekarang terpengaruh sama anaknya, ya kan? 2024, apalagi keinginan, cita-cita besar yang kamu canangkan terjadi dalam kehidupan karir? Sebenarnya kalau karir aku masih belum kepikiran apapun, tapi aku kan dibantuin sama ibu bapak untuk kayak pilih-pilih film dan lain-lain. Itu aku mau fokus lebih ke akademik aku dan apa ya, keseharian aku di rumah aku mau punya lebih banyak kegiatan, kayak misalnya nggak ngeliat gadget terus kayak misalnya makannya aku nyari hobi-hobi baru kayak Januari atau Desember 2023 aku mulai suka crochet. Jadi aku udah mulai bisa crochet misalnya boneka kayak plushie. Terus jadi bapak sama ibu udah sering pesen-pesen gitu, terus aku bikinin. Dan apalagi ya, mungkin aku mau lebih giat belajar dan aku mau aku mau naikin nilai-nilai aku di sekolah dan lain-lain. Tapi kalau karir, aku belum kepikiran apa sih. Aku belum terlalu kepikiran, tapi aku lebih fokus ke akademik. Aku mau grades aku lebih bagus dan lain-lain. She's a poster child. Asik banget deh kamu. Oke, kalau you can pick any roles in the world. Last question. Kamu boleh pilih mau main film apa aja di tahun 2024. Pengen main film jenis apa, memainkan karakter apa? Oke. This is a movie issue. Oke, sebentar. Aku apa ya? Any role? Any role. Go crazy.
kayaknya kayak yang aku pakai sekarang deh, yang kayak Mean Girl gitu. Aku kayak penasaran tuh. Soalnya teman-teman aku kan banyak kan. Aku kalau perhatiin tuh aku sering aku sering kayak perhatiin ke sekeliling aku tuh sering lihat yang kayak tiba-tiba bisa aja mukanya kayak gitu-gitu. Terus kayak ini kayaknya kalau misalnya aku ada dapat peran kayak gini kayak bakal seru deh. Soalnya aku kalau di sekolah kan banyak kan, kayak muka-mukanya ngeselin gitu kan. Jadi aku kayak perhatiin gitu, kayak aku lagi ngebayangin kalau misalnya aku di depan kamera kayak gini kayaknya keren. Nggak keren sih, bukan personalitinya nggak keren, cuman It would be challenging and fun to do. Challenging and fun. Kalau perlu research teman aku begitu semua soalnya mukanya. Thank you for sharing. It's been fun. Thank you. Aurora Ribeiro. Hello. Nah ini sudah selesai foto bersama Nicolin. Pas aku sampai kamu lagi di set. Ini setnya ceritanya kelas ya? Yes, ceritanya kayak classroom gitu. Terus ceritanya aku yang paling nerdnya. Oh. Makanya pakai kacamata, like a nerd. Padahal kalau di sekolah di peta pergaulan, what kind of student are you? The nerd, Aku di tengah-tengah gitu, so I'm not really a nerd, tapi I want to learn. Tapi I'm also not smart, you know. I don't know what I am. How does it feel? How do you feel? Kalian ini adalah generasi muda yang handpick oleh Dian untuk movie issues di tribute 25 tahun Dian Sastro berkarya. How does that make you feel? I feel honored. I thank you, Kak Dian. It's very much an honor. Fun fact, ironically, kamu lahir tahun? 2004. Iya, 2004, 2002 ADC baru hadir ya. Jadi kamu umurnya 2 tahun. Belum. Oh iya masih. Udah iya. 2002, Belum ada dia, belum ada. Jadi Masih waktu muda, ya? iya. Nah, yang aku pengen tahu adalah kamu lost. Dari kacamata generasi kamu. Kamu melihat Dian Sastro sebagai aktris yang I mean, she's a legend. I know that. A lot of people talk about her. I look up to her a lot. I think she's graceful. She's smart, and I adore her. Really. For your generation, karena kalau untuk generasi aku ya waktu AADC keluar tuh kan kita kayak, ya gue sih udah kuliah ya. Kita kayak pengen mengulang kembali, I wish SMA gue tuh kayak gitu serunya gitu. Nah kalau untuk generasi kamu, saat kamu lihat film itu? Oh, seru banget sih pertemanan mereka gitu, and the love story. But apparently aku homeschooling, jadi aku kayak nontonnya kayak aku mau experience itu. Pas kan gue nanya, ya. Kayak, aku gak pernah ya melatih ini dalam hidup aku. Gak normal. Kalau boleh turn back time, would you request to your parents, boleh nggak gue sekolah supaya gue mengalami apa yang dialami di film ADC? Enggak sih, enggak juga. Karena pas SD aku dibully gitu, jadi aku kayak, Oh. di sekolah pas SMA aku dibully, I don't want that. Oh, Yeah. let's talk a little about that. Dibully mengenai, you I look was- perfect to us. No, but when I was pas aku kecil, I was big and fat. Terus aku aku kan di Bali, jadi aku main di bawah matahari terus. So I was like buluk, you know. Cannot imagine that's happening. I know. But look at you now. Yeah. What would you Look at say to those people? Well, I never know you. Bye. Bye, sisters. Show them how. I'll show you. Yeah. That's the right attitude. Yeah. Thank you for sharing with us. Thank you. Thank you. It's Cannot wait to lovely. see the picture how it turned out. Absolutely. I can't wait for you to see. Aurora Ribeiro. Nah, sekarang kita hadir di studio pemotretan lokasi yang kedua, masih dalam movie issues tahun ini dengan tribute to Dian Sastro, dan kamu udah selesai fotonya tadi ya? Sudah, berarti? sudah. Nah, Kristo yang udah selesai, jadi kita culik duluan. Kamu tuh titelnya banyak banget ternyata ya. Amin. Kamu ingin lebih dikenal sebagai? Aduh, aku bingung Kak, jawabnya apa kalau itu ya? Sebagai
anak nyeni kali. Apa dong? Iya. Ya itu aja kali, anak nyeni kali ya. Iya. Berarti kamu tuh Gen Z. How old are you now? Aku Gen Z tertua di bumi ini. Belagu lu? Gen Z 97 tertua. tuh Gen Z angkatan 1. Oh gitu. Iya, aku 97. Kakak kelas ya. Kakak kelas. Karena cara dia menjawab, aku ingin dikenal sebagai pekerja seni aja, anaknya yang nyeni. Kayaknya kan Gen Z banget yang gak mau dikotak-kotakan begitu. Betul. Aku tidak punya label. No label for me. Oke, kalau gitu ini awal perkenalan kamu dengan dunia entertainment itu? Awal perkenalan dengan dunia entertainment itu karena aku bikin skit di Instagram, terus dilihat sama Ko Ernest, dan Ko Ernest tarik aku ke manajemennya. Disitulah aku mulai masuk ke dunia entertainment. Okay. Do you still remember what was the skit about? Yes, it was. I made a skit about me having a friend who looks like Voldemort, but we cannot talk about it karena dia, because he will be offended if we talk about him looking like Voldemort. So it was just an elephant in the room. So it was like an awkward comedy skit. Dan Ko Ernest suka banget sama penulisan aku. Oke. Gitu, di situ Ko Ernest tertarik untuk mengajak diriku ini. Oke. Nah waktu looking back, waktu Yes. pertama kali bikin skit itu, apa sebenarnya? What's your background? What do you do? What's your interest? Aku kuliah film di UMN dulu. Oh. Yes. Terus aku ambil kelas penyutradaraan sama penulisan. Oh, now we get the big picture. Yes. And I always love like SNL skits, Key and Peele, Mad TV kalau yang zaman dulu. Gitu-gitu yang classic comedies. Nah, dari situ aku suka bikin sketch. Tapi back then mostly in English. Gitu. Tapi setelah gabung ke Ernest terus aku belajar kayak Indonesian comedy itu seperti apa. Baru aku kayak transition to from English to English and Indonesia. Ya, tanpa bermaksud menyinggung apa-apa. Yes. Do you find it easier to write skits in English? A bit, yes. Karena Indonesian comedy menurutku itu kayak it's hard. Jadi aku sangat different ballpark. Yes. Ya. Appreciate banget sama komedian-komedian Indonesia karena kayak wow, like it was like, dan mungkin karena referensiku beda juga pas masih kecil nontonannya kayak SNL gitu-gitu, jadi lebih sulit juga masuk ke komedi di Indonesia gitu. Tadi kan kamu Christo bilang diajari sempat dapat insight trade dari Ernest komedi Indonesia, kayak apa tuh? Boleh cerita nggak? Kayak misalnya contoh dua kata lucu, kayak misalnya tuyul kayang gitu. Nah dulu tuh I didn't get it, like kenapa tuyul kayang lucu ya gitu. Nah misalnya, gue merasa bego banget loh, karena dia juga nyebut, kenapa ya? Apa Budi Setang gitu, gue punya teman namanya Budi Setang gitu, kayak gitu-gitu deh. Aku nggak jago untuk mencontohkan juga, obviously because you didn't laugh. Tapi intinya begitu, aku nggak bisa, aku sampai sekarang juga masih kayak dua kata lucu. To the last one. Yeah. Because I pointed it out, it becomes funny. That's comedy. Ya kayak gitu-gitu aku belajar terus kayak macam-macam diksi-diksi, I didn't get it before. Tapi sekarang kayak mulai nangkep lah gitu. Oke. Yang menantang dari komedi buat Christo adalah bagian paling menantang? Bagian menantang adalah predicting apa yang lucu bagi penonton. Karena different audience, different response. Kayak ada beberapa yang menurutku komedi yang bitter buat aku lucu, tapi ternyata buat orang tuh kurang, kayak komedi-komedi yang harus di in your face banget baru mereka ketawa. Nah kayak gitu-gitu yang bikin aku kadang suka nervous when I'm making a skit on Instagram gitu. Karena kadang I love awkward comedy, which buat beberapa orang jadinya cringe. Tapi buatku that's the point of the comedy. The cringiness that you are after. Yes, karena nggak nyaman jadi ketawa. Oke. Nah tapi banyak orang yang kayak apaan sih kok cringe gitu, kayak that's the thing that I wanna do gitu. Nah itu yang kayak aku masih belajar lah untuk mencari balance-nya antara cringe sama comedy gitu. Oke. Gitu Jimmy Carr berarti tipe komedi yang Jimmy Carr. In your face or pengen tahu aja? Jimmy Carr tuh yang the dark material sih. Iya. Kalau Jimmy Carr itu both uncomfortable sama in your face gitu. I jadi see, kayak I get it. in your face yang uncomfortable, jadi ada orang yang tersinggung, ada yang malah ketawa gitu. Okay. Nah kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya awkward comedy tuh kayak Bo Burnham
Bo Burnham tuh yang kayak gitu. Key and iya. Peele beberapa juga ada yang awkward comedy gitu-gitu sih. Oke. In real life, kamu pernah nggak menyinggung perasaan teman kamu karena komedi? Absolutely. And I thrive on it. Now that's funnier than Budi Stang to me. 2024, personal goal, ada cita-cita pribadi yang ingin diraih? 2024 apa ya I wanna act in a different genre of movie I guess karena aku selalu penasaran bekerja sama dengan sutradara hebat Indonesia itu sih. That's my goal. Kayak aku pengen banget main film horor, aku belum pernah horor. Terus kayak pure comedy aku juga belum pernah, so yeah, hopefully. Okay. This is a request from our producer. Karena katanya kamu a very good impersonator. Amin. Do you think you can imitate me? Oh my god. Oh my god. No aku pressure. selalu deg-degan kalau maybe if I can do a little bit of you, and you're so lovely and I love it here. You're such a lovely person. Good one. Such a doll. Terima kasih. Ali Topan meets Badai, Stormy. Badai. Topanan badai. Kamu tuh lagi proses syuting Ali Topan? Aku lagi proses promo kalau sekarang. Oh, jadi foto-foto yang aku lihat kamu posting di Instagram itu adalah proses waktu kemarin syuting? Waktu syuting tahun lalu. Oh alah. Seru sih syutingnya bareng Lutes ya. Gimana, cerita dong kayak apa tuh? Karena ya buat anak-anak seusia saya ya, pasti kan begitu disebutkan Ali Topan, pasti Anda punya memori khusus yang berbeda. Nah gimana rasanya proses membangkitkan film dan cerita itu kembali? Pastinya deg-degan banget sih, karena Ali Topan kan udah pernah ada yang mainin sebelumnya. Yang pertama Junaidi Salat di film tahun 1977-nya. Terus ada Om Arisya Saleh di tahun 90 versi sinetronnya. Jadi pas baca skripnya aku takut salah interpretasiin spiritnya Ali Topan. Jadi banyak nanya-nanya sih ke pemain-pemain lamanya, dan sutradaranya juga masih Darta Tata. Terus apa yang kamu lakukan untuk bisa membuat Ali Topan menjadi relatable untuk generasi dan manusia sekarang? Aku masukin beberapa traits anak-anak muda zaman sekarang sih, dari segi fashion, dari cara ngomongnya, sama cara pacaran yang apa ya, yang nggak terlalu cringy gitu. Jadi traits itu yang perlu dimasukin biar orang-orang relatable. Nah itu dong kita pengen, boleh nggak sih dibahas sedikit kayak apa sih pacaran yang anak sekarang dan nggak cringe tuh, pengen tahu, boleh nggak dibocorin dikit? Kalau dari aku yang nggak cringe tuh pacaran yang kayak temen, jadi nggak terlalu yang nggak menye-menye gitu, ngerti nggak sih? Iya, make sense. Iya. Aku pikir banyak yang bisa relatable. Apa? Banyak yang relate sama itu. Semoga banyak ya, dari review sih banyak yang komen aku sama Lutesia pacarannya asik banget sih di Letterboxd, jadi Iya. Aku jadi ini ya, flashback sedikit ya. Iya, kala itu tuh pacaran tuh menye-menye ya. Iya. Tahun 70 banyak yang menye-menye. Dan karakter anak Karenina di tahun 77 juga sebenarnya yang ayu, dia representasi cewek-cewek pada masa itu kalau kata Lutesia. Dan Lutesia gambarin anak Karenina yang tahun 2024 ini yang independen, yang strong, representasiin wanita-wanita zaman sekarang. Kalau kamu sendiri secara pribadi, tipe pacaran kamu apakah tipe yang menye-menye, temenan? Aku yang kayak sahabat sih. Kayak bisa yang PA lu, lu kayak yang sesantai itu, yang nggak terlalu kaku gitu. Yang tidak terlalu kaku. Aku kan kalau ngelihat Jeffrey Nichols ya, tampilan dia di sosial media tuh, kok kayaknya tuh seruntulan, nakal, jahil. Padahal aslinya tuh kamu kayak gimana sih sebenarnya? Aslinya kayak gimana ya? Soalnya dia masuk ke set sini ya, baik banget. Semua orang disalamin, semua orang dipelukin. Kamu tuh sopan banget, dan kita dapat insight kamu tuh sebetulnya anak yang soleh. Amin, soleh. Mungkin ke bawah tongkrongan kali. Kalau di tongkrongan kan datang ke tongkrongan
salamin semua orang, salamin semua abang-abangan, jadi kebawa ke tempat kerja kalau kayak gitu. Tapi that's a very good insight buat anak-anak muda ya. Kamu memberikan contoh yang asik gitu. Lo masih bisa jadi asik, lo masih bisa jadi badass, tapi lo menikmati dan menghormati orang lain. Rebel tapi responsible. Rebel tapi responsible. That's a quote from Nichols. Oke, terakhir. Karena ini adalah tribute untuk Dian Sastro 25 tahun. Wow. Kamu kan belum pernah terlibat dalam project? Belum pernah. Coba kita berandai-andai. Oh my God. Kamu pengen terlibat dalam project yang seperti apa dengan Dian Sastro? Wahai rebel boy. Action. Action. Apa ya? Apalagi ya? Action sih, aku pengen banget main sama Mbak Dian film action. Oke. Atau series. Oke. Karena dia punya series Ratu Adil, jadi pengen sih. Action atau series, oke. Semoga itu diwujudkan ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana aksi laga rebel but responsible boy ini berfoto untuk movie issues kita. Have fun. Terima kasih. Aku kan hari ini ngegangguin Nicolin Patricia yang lagi di set bekerja dengan aktor-aktor Gen Z ini. Tadi sebelum ketemu Nicolin, aku ketemu Pak Indra. Aku nanya hal yang sama karena aku purely wanna know. Motret aktor yang udah terbiasa bekerja di depan kamera. Kita kan semua punya ini ya Nicolin ya, punya apa? Topeng yang biasa kita pakai. Tapi kan kalau aktor-aktor beda ya, Nek. Mereka tuh kayak ngelihat kamera kayak udah biasa banget gitu. Gimana caranya your professional advice kamu tetap bisa mengcapture actors dalam foto-fotomu tetap menarik dan genuine? Oke. Kalau aku sih biasanya kayak tadi kan kita udah sempat foto actors tuh individually juga. Justru lebih gampang sebenarnya daripada motret model karena yang aku kasih cuma keyword. So this is the character that I want you to embody. Jadi tadi kayak coba lebih student gitu, tapi lebih anak nakal, sebenarnya nakal atau lebih ke anak baik-baik. Somehow they can translate it right away. Terus langsung menjadi karakter itu. Jadi itu sih. Jadi if we give them the keyword kayak terima naskah kali ya. Jadi karakter kamu adalah ini. Terus mereka bisa embody itu dengan cepat. Itu sih aku suka kalau motret actor. Karena kalau ekspresi mungkin kalau model sukanya cantik atau mereka tahu angle mereka cantik gimana. Cuman kalau actor mereka bisa membawa satu layer lebih lagi. Jadi mereka menjadi karakter itu gitu. Oh, interesting point. Jadi kamu jadi sutradara Aku jadi gitu sutradara sebenarnya. ya. Iya kan? Iya kan. Jadi aku dan tim fashion, tim styling juga memberikan arahan yang cocok dengan baju yang dibawain oleh mereka juga. Gitu. Oh, I see. Ini awal tahun 2024. Pengen tahu dong dari kacamata fotografer profesional. Kira-kira tren fotografi kayak apa nih ke depannya? Yang aku ngeliat dari sosial media dan foto-foto yang selama ini berkeliaran ya di majalah, di media atau di Instagram dan lain-lain, itu lebih ke foto-fotonya itu mungkin lebih raw, there's a lot of harsh light yang hari ini aku juga coba juga karena kita kan juga mau tetap adapting ya Bo ya dengan masa kini gitu. Harsh light itu kayak apa tuh maksudnya, Bo? Harsh light itu kayak kalau misalnya dulu kan suka yang cantik-cantik natural light gitu kan. Kalau foto wedding, foto portrait itu. Nah, sekarang itu aku ngeliat banyak banget yang suka pakai flash keras. Jadi kayak foto-foto tahun 90s yang seru banget sebenarnya. Itu sih aku ngeliat lebih beda. Jadi foto-foto itu juga jadinya bahkan foto portrait dan mungkin wedding dan iklan jadinya lebih fashion karena itu sebenarnya lighting yang dipakai dalam motretan fashion. Jadi mungkin tahun ini kita akan melihat itu banyak banget karena aku udah melihat beberapa, bahkan ada beberapa fotografer yang sekarang stylenya digemari lagi yang sempat enggak kemarin-kemarin sekarang naik lagi dan mungkin akan banyak yang arahnya ke sana gitu, lebih eksperimen dengan lighting dan mereka mungkin juga bosen dengan natural light yang gitu-gitu lagi gitu. Mungkin lebih ke sana sih. Oke, make sense. Kalau untuk dirimu sendiri sebagai professional photographer, how do you keep relevant, up to date, dan selalu senantiasa mengikuti perkembangan zaman? What do you do? Untungnya di kantor aku di NPM, aku dikelilingi dengan spirit-spirit muda. Dan aku juga belajar banyak banget dari mereka. Jadi mungkin nggak malu dengan nanya misalnya nih, Dre, Ryan apa sih yang lagi ngetren nih gitu. Aku pengen keep up nih sama anak-anak muda. Serius lo nanyanya sebelah itu? Iya.
Tuh kita harus belajar begitu, Jack. Jangan malu nanya. Jangan malu dong nanya, ntar dikira boomer kan. Aku belajar juga soalnya karena kita pasti antar generasi aku dan my parents gitu aja pasti kita suka hal yang berbeda kan. Jadi aku juga harus tahu generasi yang lebih muda, lebih fresh sekarang apa yang mereka suka gitu. Dan aku mencoba mengadapt mungkin style fotografi aku dengan itu juga gitu. Karena buat aku kalau kita maksa ada di dalam satu box dengan style yang itu aja berarti kita nggak berkembang sebagai fotografer juga gitu. That's why I really love learning all this new stuff, all this new lighting yang sekarang juga lebih populer juga dan lebih lebih diminta oleh klien-klien juga gitu. Aku mencoba belajar itu juga sih. Jadi mungkin itu biar aku bisa adapt dan tetap relevan dan juga bekerja dengan banyak sekali tim-tim yang lebih muda, Gen Z gitu. Karena aku dapat masukan banyak banget dari mereka. Tuh anak-anak muda semua bersorak-sorai. Terakhir, movie issue kali ini kan selebrasi 25 tahun Dian Sastro. How do you sebagai fotografer sesama pekerja seni, how do you see her as an actress? Oh, Dian Sastro, she's the legend, she's the icon, she's the moment. Oh yes, that's a good quote. Jadi yang aku sangat respect dari dia pastinya adalah work ethic and her as a person. Mungkin karena aku sendiri juga workaholic, jadi ngelihat perempuan lain yang sangat sangat hardworking seperti dia itu I have so much respect. Dan pada saat photoshoot juga aku selalu ngeliat bahwa she will give her 110% dan bikin kerjaan aku jadi lebih gampang juga. Terus dia nggak pelit buat bagi ilmu juga, itu juga everything that I admire in a woman itu di dia tuh. Jadi dia juga bisa, biarpun kita ketemunya juga kalau photoshoot doang, tapi aku selalu belajar banyak dia yang kayak she can be a mentor to people around her as well. And she's amazing. So I'm really honored to be able to take a small part in this issue. Oh, thank you for sharing that.